Kami berharap dari DPR RI kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia tidak menganggap corona ini sesuatu yang enteng, tidak menganggap remeh, karena hari ini Indonesia masih kurvanya selalu naik. Maka kalau nanti pondok pesantren akan melakukan proses pembelajaran, kita minta pondok pesantren untuk menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai corona yang ada di daerah masing-masing. Intinya sekali lagi, DPR mendukung penuh, dan ini memang aspirasi kami dari awal untuk membuka kembali proses belajar, mengajar di pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang khususnya di zona hijau. Kalau zona merah, Pak Menteri, kami mungkin belum begitu setuju, karena akan akibatnya begitu besar risikonya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka rumah ibadah, Pak. Ini apresiasi kami juga, dan sekali lagi kami ulangi, apresiasi yang tinggi dari DPR kepada pemerintah yang sudah mengabulkan aspirasi dari semua masyarakat melalui DPR, yaitu bantuan pemerintah sebesar 2,3 triliun untuk pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, teman-teman Komisi 8 DPR RI yang saya hormati, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu wartawan sekalian. Senang sekali pada saat hari malam ini kami baru selesai mengadakan rapat kerja bersama Komisi 8, dan banyak sekali masukan-masukan yang kami dapatkan, kemudian untuk menjadi mematangkan semua konsep-konsep kita ke depan. Dalam hal ini, pada malam ini kami akan sampaikan tentang masalah pendidikan keagamaan di era new normal ini. Ini mencakup semua agama. Di dalamnya ada pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Kami membagi kelompok ini dalam dua kelompok untuk memudahkan penanganannya. Satu, pendidikan tidak berasrama, yang satu lagi adalah pendidikan berasrama. Ini meliputi semua agama. Sebagai contoh saya sampaikan, maaf, pendidikan yang keagamaan yang berasrama misalnya, kami buat ada pesantren, ada pendidikan diniyah formal, ada satuan pendidikan muadalah, ada Ma'had Ali, pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah, pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang terintegrasi dengan pesantren, perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pesantren, ada juga pendidikan pesantren berbentuk kajian kitab kuning dan lain sebagainya. Kemudian di bidang pendidikan keagamaan Islam, masih ada madrasah diniyah takmiliyah, lembaga pendidikan Al-Quran, dan di agama Kristen ada sekolah dasar teologi Kristen tertentu, sekolah menengah pertama teologi Kristen, sekolah menengah teologi Kristen, sekolah menengah agama Kristen, dan perguruan tinggi keagamaan Kristen. Di bidang agama Katolik juga ada sekolah menengah agama Katolik, ada perguruan tinggi keagamaan Katolik. Di agama Buddha ada sekolah tinggi agama Buddha atau STABN. Kemudian untuk pendidikan keagamaan yang tidak berasrama, ada di bidang Islam ada madrasah diniyah takmiliyah, ada lembaga pendidikan Al-Quran. Sedangkan pendidikan keagamaan Kristen ada sekolah dasar teologi Kristen, sekolah menengah pertama teologi Kristen, sekolah menengah teologi Kristen, dan perguruan tinggi keagamaan Kristen. Juga ada pendidikan keagamaan Katolik, ada sekolah menengah atas Katolik, perguruan tinggi Katolik. Ada pendidikan keagamaan Hindu, ada juga pendidikan keagamaan Buddha, lembaga sekolah Minggu Buddha, lembaga Dhammaseka Buddha, dan lembaga Pabaja Buddha. Ke bidang pendidikan keagamaan Konghucu ada sekolah tinggi agama Konghucu dan sekolah Minggu Konghucu di Klenteng. Nah, kembali kepada pesantren tadi. Pesantren kami bagi dalam 3 kelompok sesuai dengan situasi yang berkembang saat ini. Ada 3. Satu adalah pesantren yang masih operasional seperti biasa. Jadi nggak dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah tutup. Itu cukup banyak. Di Jawa Timur aja ada lebih kurang 1.400-an pesantren yang tidak tutup. Kedua, pesantren yang tutup dan semua santrinya dipulangkan. Dan yang ketiga, dan ini mereka sudah akan siap-siap akan membuka kembali.
Dan ketiga, ada pesantren yang sudah dipulangkan, tetapi masih melihat situasi sampai dengan COVID ini aman, baru berpikir untuk membuka kembali. Jadi ada 3 golongan. Dan masing-masing kami rumuskan apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, pesantren yang pada saat ini buka dan tidak pernah tutup, nanti akan kita kirim kesehatan ke sana untuk mengecek bagaimana situasinya, sehat atau tidak. Diadakan pengecekan kesehatan, kemudian ada yang perlu dibantu, gizinya dan lain sebagainya. Kemudian ada fasilitasnya yang belum memenuhi syarat, mungkin dicoba diatasi, dibantu. Misalnya masalah tempat duduknya, masalah MCK-nya dan lain sebagainya. Bagaimana pesantren yang, dan ini semua dibantu oleh gugus tugas daerah setempat maupun juga oleh aparat instansi kesehatan setempat. Bagaimana pesantren yang dipulangkan semua orang tanya dan akan ditarik kembali. Nah, ini juga ada ketentuan-ketentuan yang kami garis bawahi. Sebagai contoh, harus diyakinkan dulu tempatnya itu pesantren betul-betul bebas COVID, kemudian fasilitasnya memenuhi syarat untuk kembali dibuka, kemudian dia juga memberikan petunjuk kepada anak-anaknya yang ada di rumah-rumah untuk nanti pada saat kembali harus betul-betul memperhatikan masalah protokol kesehatan. Sebagai contoh, berangkat dari rumah sudah pakai masker, di dalam bus atau di dalam angkutan betul hati-hati untuk jangan jaga jarak. Kemudian usahakan supaya sebelum berangkat sudah ada sertifikat kesehatan. Begitu sampai di dalam nanti di pesantren tidak boleh masuk sebelum dicek kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian protokol-protokol kesehatan lain juga kami tekatkan dengan baik. Kemudian bagaimana yang masih belum akan membuka? Nah, ini betul-betul kami minta dia usahakan betul supaya pesantrennya ini, karena masih belum ada rencana membuka dalam waktu dekat, betul-betul dia siapkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saat nanti anak-anak yang datang betul-betul sudah siap. Dan dia memberikan pelajaran daring kepada anak-anaknya yang ada di rumah dengan ketentuan usahakan supaya sebanyak mungkin bisa mengikuti itu dan juga dengan sistem pelajaran yang ditetapkan. Kemudian masalah-masalah protokol kesehatan selama di pesantren tentu aja berlaku umum. Kami tentukan misalnya di setiap tempat harus memakai masker, buka masker hanya boleh pada saat mandi, misalnya cuma pakai contoh. Kemudian dia tetap menjaga jarak di semua tempat. Setiap akan masuk kelas harus dicek dulu suhunya. Kemudian juga tidak boleh menghindari kegiatan-kegiatan yang menggerombol. Usahakan pada saat tidak belajar dia berada di tempat terbuka, olahraga yang dengan tetap menjaga jarak di tempat terbuka, kalau bisa di bawah sinar matahari dan sebagainya. Harapan kami dengan ini, anak-anak dapat belajar kembali, tetapi tetap terjaga kesehatannya. Malah mudah-mudahan bertambah sehat. Karena memang Bapak Wakil Presiden pernah mengatakan, sebetulnya kalau mereka diisolasi dengan baik di dalam pesantren, justru mereka akan lebih sehat dibandingkan dengan orang lain yang bergabung masih bersosialisasi dengan orang lain. Ini bisa saya contohkan, Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akmil, misalnya di Magelang, Akademi Angkatan Laut. Mereka semua dimasukkan dalam kompleknya dan tidak boleh kemana-mana. Dan alhamdulillah tidak ada satupun yang sakit, saya dengar itu sampai saat ini. Jadi kalau bisa tertata protokol kesehatan ini dengan baik, kemudian mereka tidak kemana-mana, tamu yang datang betul-betul diseleksi dan diperhatikan, tidak boleh sembarangan tamu bisa datang dan ada protokol kesehatannya, mudah-mudahan mereka akan menjadi lebih sehat. Nanti secara formal ini semua paket ini kami masukkan dalam surat keputusan bersama. Surat edaran atau surat keputusan bersama? Surat keputusan bersama antara Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Mendagri, bersama gugus tugas ya. Nah, ini semua kami himpun jadi satu dan bisa menjadi pedoman semua. Karena ini mencakup semua agama dan mencakup juga sekolah-sekolah umum. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi bangsa ini ke depan. Dan terima kasih kepada teman-teman Komisi 8 yang telah banyak memberikan masukan-masukan dan arahan. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi sebuah produk yang betul-betul bisa kita aplikasikan. Tadi Ketua Komisi 8 juga menggarisbawahi betul-betul didorong pemerintah untuk betul-betul turun tangan untuk membantu. Meskipun memang dana pemerintah tentu saja tidak sangat terbatas, tapi tadi sudah disepakati awal akan dikeluarkan dana 2,3 triliun hanya khusus untuk pesantren dan kelompok Islam, sedangkan masih akan ada tambahan lagi untuk tadi pendidikan-pendidikan agama lainnya. Mudah-mudahan akan lebih baik ke depan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.